Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, saya Rominas Trial. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini, kita masih membahas seputaran bakteri, yang mana ada pada video sebelumnya. Ditambah sekarang bagaimana perbedaan antara bakteri dengan virus. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, bakteri dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama bakteri heterotrof dan yang kedua bakteri autotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, sehingga ia memperoleh makanan dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu memproduksi makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan energi kimia. Bakteri heterotrof ini juga terbagi atas dua, yaitu bakteri saprofit dan bakteri yang parasit. Bakteri saprofit yaitu bakteri yang hidup pada jasad yang sudah mati, contohnya pada bangkai, pada sampah. Dan bakteri ini disebut juga dengan bakteri pengurai. Contoh bakteri ini adalah bakteri Escherichia coli yang ada pada usus besar manusia. Dan yang kedua adalah bakteri parasit. Parasit artinya menyebabkan penyakit dan merugikan pada makhluk hidup yang ditumpanginya. Contohnya adalah bakteri yang menyebabkan penyakit seperti penyakit TBC dan tetanus. Contoh bakterinya yaitu Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Bakteri autotrof juga terbagi atas dua. Yang pertama chemoautotrof, yaitu bakteri yang membuat makanan dibantu dengan energi kimia. Dan yang kedua, fotoautotrof, yaitu bakteri memperoleh makanan dibantu dengan energi cahaya matahari. Contoh bakteri chemoautotrof adalah bakteri nitrit dengan mengoksidasikan NH3. Sedangkan contoh bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang mempunyai zat warna, antara lain dari golongan Thiorhoidaceae. Peranan bakteri dalam kehidupan juga terbagi atas dua. Yang pertama bakteri yang menguntungkan dan yang kedua bakteri yang merugikan. Adapun peranan bakteri yang menguntungkan bagi manusia adalah: pertama, bakteri penghasil antibiotik, yang diantaranya Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin, Streptomyces rhinosus menghasilkan teramycin, Streptomyces venezuelae menghasilkan chloromycin, Streptomyces aurifolians menghasilkan aureomycin, Bacillus polymyxa menghasilkan polymyxin, Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, Bacillus brevis tetrosin menghasilkan tetrosin. Yang kedua, bakteri yang dapat menghasilkan bahan pangan, diantaranya Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt, Acetobacter-Xylum dalam pembuatan nata de coco, Streptococcus lactis dalam pembuatan mentega, Acetobacter dalam pembuatan asam cuka, dan Lactobacillus sp dalam pembuatan asinan buah-buahan. Sedangkan peranan bakteri yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah: bakteri yang merugikan adalah bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Di antaranya yaitu
Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra, Vibrio coma, penyebab penyakit kolera, Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri, Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia, Corynebacterium diphtheriae, penyebab penyakit difteri, Neisseria gonorrhea, penyebab penyakit kencing nanah, Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Virus dan bakteri memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, virus bukan merupakan sebuah sel dan bukan termasuk ke dalam kingdom makhluk hidup. Sedangkan bakteri adalah sebuah sel dan termasuk ke dalam kingdom makhluk hidup, yaitu kingdom Monera. Dan yang kedua, ukuran virus lebih kecil daripada ukuran bakteri, sehingga virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop tertentu atau mikroskop spesifik. Dan yang ketiga, virus hanya dapat hidup pada sel inangnya atau pada sel makhluk hidup lain. Sedangkan bakteri dapat hidup di segala tempat, baik pada makhluk hidup ataupun pada benda mati. Selanjutnya, virus umumnya bersifat parasit obligat, yaitu selalu bersifat parasit dan merugikan bagi kehidupan manusia. Sedangkan bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sekian, salam.